Baik, kali ini kita akan membahas relasi gitu ya pada mata kuliah matematika. Oke, bahasan kita kali ini ada Cartesian product, ada relasi, ada representasi relasi, ada relasi inversi, kombinasi relasi, dan komposisi relasi. Oke, Cartesian product. Definisinya, perkalian Cartesian atau Cartesian product ya dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya seperti ini. A Cartesian product B atau A dikali dengan B gitu ya. Sama dengan ini ada anggotanya A dan B, di mana A elemen dari A dan juga B. Dan contohnya ini himpunan A. Di dalam himpunan A ada A dan B, kemudian di himpunan B ini ada 1, 2, 3. Maka kita bisa mencari Cartesian produknya. Ya, jawabannya adalah berurutan gitu ya. Secara berurutan, kalau Anda lihat A dengan 1, kemudian A dengan 2, ya, dan A dengan 3. Selanjutnya ada B dengan 1, kemudian B dengan 2, dan terakhir B dengan 3. Ini yang disebut dengan pasangan berurutan. Oke, kemudian relasi. Ini ada definisinya. Relasi antara A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Notasinya seperti ini. R ya. Relasi di sini ada bagian dari apa? Himpunan A dan himpunan B gitu ya. Bagian dari A dikali B atau Cartesian product dari A dan B gitu ya. Dan contoh, di sini ada Cartesian product A dikali B, ini sama seperti yang slide sebelumnya. Di sini ada anggotanya A1, A2, A3, B3, B2, B3. Dan misalkan relasi R menyatakan jumlah buku yang dibeli, maka relasinya dapat dituliskan dengan seperti berikut. Relasi R sama dengan, ini ada himpunan R gitu ya, di dalamnya ada anggotanya adalah A, 1 dan B, 3. Dan ingat di sini ada kurungnya gitu ya. Jangan dilupakan nanti ada kurung. Dari A1 kurung, kemudian koma, B,3 dikurung, nah, ditutup oleh kurung kurawal. Ini sebagai anggota himpunan. Kemudian dari relasi tadi bisa kita representasikan. Pertama dengan diagram panah. Relasi R ya, tadi anggota himpunannya adalah A,1, kemudian ada B,3. Bisa disajikan seperti ini dengan diagram panah. Bersama seperti yang dulu ada diagram Venn gitu ya. Di sini ada anggota A dan anggota B, di mana dalam A itu ada A sama B, dan di B itu ada 1, 2, 3. Relasinya, R-nya disajikan dengan tanda panah. Di sini ada A1,
Berarti garis panah dari A ke 1, kemudian B3, garis panah dari B ke 3. Kemudian yang kedua bisa dengan tabel gitu ya. Relasi dapat direpresentasikan dengan tabel. Dan kolom pertama menyatakan daerah asal atau domain, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil atau range. Di sini bisa Anda lihat, di sini ada himpunan A sama himpunan B, dan yang bagian kiri di sini ya, kolom pertama ini A sama B ini adalah daerah asal atau domain. Kemudian di bagian kanan ini ada himpunan B, dia adalah daerah hasil atau range-nya 1 dan 3. Kemudian selanjutnya bisa disajikan dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A, di sini ada anggotanya A1, A2 sampai A ke M gitu ya. Dan ada anggota himpunan B gitu ya. B1, B2 sampai B ke N. Relasi R ini dapat disajikan dengan matriks. Nah, di sini M, MI, MC. I sama C ini menampilkan ordo kolom dan baris ya. Ada baris dan kolomnya nanti dihasilkan di sini. Yang dalam hal ini MIJ gitu ya. Ada di sini 1. Di sini AI dan BJ masuk dalam elemen relasi, dan 0 gitu ya. AI BJ gitu ya. Baris dan kolom ini juga sama masuk dalam relasi. Elemen matriks pada posisi I, J bernilai 1 jika AI dihubungkan dengan B, J gitu ya. Sama baris dan kolom urutannya gitu ya. Dan bernilai 0 jika AI tidak dihubungkan dengan BJ. Jadi kalau ada hubungannya gitu ya, sehingga menghasilkan relasi, dia akan bernilai 1. Kemudian jika tidak ada nilainya, ini maksudnya tidak dihubungkan atau tidak ada nilai relasinya, sehingga hasilnya menjadi 0. Seperti ini di bagian kiri, ini ada bentuk dalam matriks gitu ya. Ini ada A, I gitu ya. A1, kedua A2. Di sini dari A, di kolom pertama, dari A1 ke bawah ini kolom pertama, nanti dari B1 ke bawah ini kolom kedua, B2 kolom ke bawah, kolom ketiga, kemudian baris juga begitu dari A1, M11, M12, baris pertama, A1, 2, A2, M21, M22, ini adalah baris kedua, dan seterusnya. Ini adalah yang dikatakan dengan baris dan kolom. Kemudian nanti akan dihasilkan nilainya, apakah 1, apakah 0, ini tergantung dari nilai relasinya. Dan dengan matriks, contohnya, nah di sini Anda bisa perhatikan ada yang bernilai 1 dan 0, di mana kalau di sini ada A sama B, kita tuliskan ini tadi anggota himpunan A-nya, dan 1, 2, 3 ini adalah anggota himpunan B-nya. Ya, kemudian ada angka 1, ini maksudnya apa? Tadi terjadi relasi antara A dengan 1 gitu ya. Kemudian A dengan 2 ini tidak ada relasi jadi 0. A dengan 3 tidak ada relasi jadi 0. B dengan 1 tidak ada relasi 0. B dengan 2 tidak ada relasi 0. Tetapi yang terakhir B dengan 3 ini ada relasi atau ada range-nya gitu ya tadi ya. Jadi bernilai 1. Jadi matriks representasinya 1, 0, 0, 0, 0, 1 ya. Ini yang
menjadi representasinya dari relasi kedua himpunan tersebut, dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian ada relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian inverse dari relasi R, ini dilambangkan dengan R pangkat min 1, adalah relasi dari B ke A. Ini ya, maksudnya kebalikannya gitu ya. R pangkat min 1 yang didefinisikan oleh, nah ini R pangkat min 1, di sini adalah anggota himpunan. Anggotanya adalah B, A, di mana A, B gitu ya. Ada kebalikannya gitu ya. Dan ini masuk elemen matriks relasi gitu ya, masih masuk anggota himpunannya masih sama gitu. Cuman ini tadi dibalik. Contohnya, nah di sini ada relasinya A,1 dan B,3. Kemudian jika kita lihat relasi inversenya, ya bisa dibalik. Anggotanya adalah 1,A dan 3,A. Kemudian kita bahas kombinasi relasi. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka sini ada operasi, misalkan bisa Anda lihat R1 gitu ya. Dan R2 kita bisa dilihat ada R1 sampai R2 dari himpunan A ke himpunan B ada relasi 1,1 dan ada relasi 2, kita bisa lihat apa gabungannya gitu, selisih, kemudian ya XOR-nya. Juga ini semuanya adalah relasi dari A ke B. Kemudian komposisi relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B dan S adalah relasi dari himpunan B ke C ya. Berarti ada komposisi R dan S. Ya. Ini dinotasikan dengan S, ada lingkaran, kemudian R ya, komposisi R dan S. Ini adalah relasi dari A ke C yang bisa didefinisikan oleh, nah ini seperti ini, komposisi R dan S sama dengan A, C, di mana A, anggota A ini masuk dalam elemen himpunan A, kemudian yang C ini elemen anggota himpunan C, dan untuk beberapa B, anggota elemen B dan A, B, ini elemen R, relasinya gitu ya. Relasi R adalah tadi relasi dari himpunan A ke himpunan B, kemudian dan ini ada B, S, elemen dari himpunan relasi S gitu ya. S ini adalah relasi dari himpunan B ke C. Jadi bisa kita lihat di gambar berikut. Di sini ada himpunan A, himpunan B, himpunan C gitu ya. Dan ada anggotanya, himpunan A ada 1, 2, 3, dan B ada misalkan 2, 4, 6, 8, ada C juga begitu, STU. Nah, di sini ada relasinya. Yang dari A ke B, jadi ya, ini adalah relasi R berupa R, ya. Nah, di sini adalah R. Kemudian ada S adalah relasi dari himpunan B ke C ya. Di sini juga ada S. Dan komposisi relasi. Contoh misalkan R tadi ya dari
A ke B ada 12, 16, 24, 34, 36, 38 adalah relasi dari himpunan 123 ke himpunan 2468 dan S ada 2U, 4S, 4T, 6T, 8U adalah relasi dari himpunan 2468 ke himpunan STU. Maka komposisi relasi R dan S seperti gambar seperti berikut ya. Komposisi relasi R dan S adalah 1U, 1T, 2S, 2T, 3S, 3T, 3U. Kita perhatikan contoh berikut agar lebih mudah. Nah, di sini tadi ada himpunan A, himpunan B, kemudian ada himpunan C, dan ada relasi gitu ya. Nah, relasi R dari himpunan A ke himpunan B gitu ya. A-nya 1, 2, 3, B-nya 2, 4, 6, 8. Ini adalah R. Jadi R di sini kalau Anda lihat ada 1, 2, 1, 2, 1, 6, garis dari 1 ke 6, 2, 4, garis 2 ke 4, 3, 4, garis 3 ke 4, 3, 6, garis 3 ke 6, 3, 8, garis 3 ke 8. Selanjutnya kita ada lihat S gitu ya, relasi S. Kalau Anda lihat di sini ada S, 2 ke U, garis 2 ke U, 4 ke S, 4 ke S, terus kemudian 4T, 4 ke T, 6T, dari 6 ke T, dan 8U, 8 ke U gitu ya. Dengan tadi himpunan C, anggotanya adalah STU. Ini adalah relasi yang S. Dan di sini bisa Anda lihat, maka kalau komposisi relasi R dan S, ya bisa dilihat langsung. Anda perhatikan dari arah kiri gitu ya. Kita lihat ikuti garis panahnya dari 1, 2 ke U gitu ya. Sehingga didapatkan 1U, kemudian 1 mengikuti garis panahnya ke 6 dan ke T, sehingga didapatkan 1T. Selanjutnya dari 2 ke 4T, jadi 2T gitu ya. Nah, di sini 2T, dan ada lagi 2 ke 4 ke S, jadi 2S. Selanjutnya 3 ke 4 ke S gitu ya, di 3S. Ikuti panah selanjutnya 3, 4 ke T, jadi di 3T. Nah, ini 3T. 3, 4, 3, 6 ke T ini sama hasilnya ya. Jadi kita cukup tulis satu saja ya. Jadi 3, 4T sama 3, 6T ini hasilnya sama. Kita tulis satu kali saja cukup. Dan terakhir ada 3, 8 ke U. Hasilnya adalah 3U. Nah, ini adalah anggota dari komposisi relasi R dan S. Nah, kemudian selanjutnya ada latihan. Silakan disimak ya. Namun di sini ada pertama tuliskan pasangan terurut pada relasi R dari A anggotanya 0, 1, 2, 3, 4 ke B 0, 1, 2, 3 yang dalam hal ini pasangan terurut A, B elemen R ya, jika A lebih dari B. Kemudian latihan kedua ada nyatakan relasi R di mana R ini adalah 12, 21, 33, 11, 22 nanti dinyatakan dalam bentuk tabel, matriks, dan diagram berarah gitu ya.
Dan ketiga, misalkan R adalah relasi 12, 13, 23, 24, 31 dan S adalah relasi dari 21, 31, 32, 42. Tentukan komposisinya gitu ya. Posisi relasi R dan S, kemudian dibalikannya juga begitu ya. R dan S dan sekarang SR gitu ya. Dan ada latihan keempat. Di sini ini misalkan R, ada di sini anggotanya adalah 1, 2, 23, 4. Kemudian S, di mana S ada 1, 1, 1, 2, 21, 22, 23, 31, 32, 34 adalah relasi dari 1, 2, 3 gitu ya ke 1, 2, 3, 4. Jadi ini Anda lihat anggota himpunan A sama B gitu ya, atau apapun gitu ya. Nanti ditentukan R irisan S gitu ya. R gabungan S gitu ya. R selisih S, kemudian atau balikannya, kemudian XOR. Kemudian latihan kelima, ini ada gambarkan diagram berarah dari relasi yang dinyatakan oleh matriks-matriks berikut. Nah, di sini dari matriks-matriksnya, silakan dirubah ke dalam bentuk diagram berarah seperti di halaman sebelumnya. Nanti bisa Anda nyatakan jadi beberapa himpunan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.